Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma waj'alna minas salihin. Amma ba'du. Hasanan, kita lanjutkan kajian kitab Matan Abu Syuja, dan topik pagi hari ini adalah membahas tentang syarat-syarat seseorang itu berhak untuk mendapatkan ghanimah. Ya. Abu Syuja mengatakan wala yushamu illa liman istakmalat fihi khamsu syara'id, dan tidak diberi jatah ghanimah. Ya, yusham dari kata ashama. Ashama itu bermakna memberikan jatah tertentu, memberikan saham, memberikan jatah tertentu. Tidak diberi jatah tertentu, maksudnya jatah ghanimah tertentu, kecuali bagi orang yang terpenuhi padanya 5 syarat. Jadi kalau sudah terpenuhi 5 syarat ini, baru kemudian dia berhak mendapatkan jatah ghanimah. Apa saja itu? Yang pertama al-Islam. Ya. Yang pertama al-Islam. Berarti orang yang mendapatkan ghanimah itu disyaratkan harus muslim. Kalau dia kafir, maka berarti tidak mendapatkan jatah ghanimah. Mungkin timbul pertanyaan, loh, apakah mungkin orang kafir ikut jihad? Nah, jawabannya mungkin, karena tidak dilarang orang kafir berjihad, ikut tentara kaum muslimin, memperkuat orang Islam, itu nggak dilarang dalam Islam. Rasulullah pernah menggunakan seorang laki-laki kafir yang bernama Quzman. Ya, Quzman. Quzman ini bukan muslim dia, tapi ketika dia ikut jihad, diizinkan oleh Rasulullah. Apa motivasi orang kafir ikut jihad? Nah, tentu saja motivasi duniawi. Apa itu? Yakni untuk mendapatkan harta rampasan. Gitu ya, untuk mendapatkan sebagian dari harta rampasan itu. Sehingga dia ikut. Nah, waktu itu Quzman perang mati-matian, sampai dikatakan oleh sebagian kaum muslimin dia bisa membunuh banyak orang musyrik, padahal dia sendiri kafir. Sampai Rasulullah mengucapkan hadis yang cukup terkenal, sesungguhnya Allah akan menguatkan din ini dengan orang-orang fajir. Jadi fajir itu orang lawan dari takwa, orang yang tidak bertakwa. Jadi begitu, itu berlaku pada semua hal ya. Makanya kadang-kadang kita melihat agama Islam itu dikuatkan orang-orang yang tidak soleh-soleh banget, begitu ya. Bahkan aslinya dia banyak melanggar urusan agama, tetapi ada 1-2 perbuatannya yang mendukung dan menguatkan Islam. Itu memang sudah dinyatakan dalam hadis Nabi, bahwa Allah itu kadang menguatkan agama ini dengan orang-orang fajir. Gitu. Rasulullah juga pernah menggunakan Yahudi Bani Qainuqa untuk berjihad. Kita tahu pada saat Rasulullah itu masuk kota Madinah, waktu itu kan penduduknya macam-macam ya, bukan hanya muslim tapi juga ada musyrik, ada juga orang-orang Yahudi. Maka mereka membuat perjanjian dengan Rasulullah. Di antara perjanjiannya itu adalah kalau Madinah diserang, itu nanti mereka ikut membantu mempertahankan negara, gitu ya. Dan Rasulullah menggunakan mereka. Ya, nah ini menunjukkan berarti dalam jihad itu tidak disyaratkan muslim. Meskipun jihad ini adalah bagian dari ibadah bagi seorang muslim, tapi ternyata dalil menunjukkan dalam berjihad itu tidak disyaratkan harus muslim. Nah, lalu kemudian kalau memang tentara jihad itu adalah orang kafir, bagaimana perolehan harta untuk orang kafir ini? Nah, jawabannya adalah orang kafir yang ikut berjihad, maka dia memperoleh harta dari salah satu dari 2 pintu. Apa itu? Yang pertama adalah pintu ijarah.
Ya, jadi membuat akad ijarah dengan imam. Lalu kemudian mereka mendapatkan gaji rutin dari posisinya sebagai tentara di sebuah pemerintahan Islam. Ya, jadi ini kalau diakati. Kalau tidak diakati maka berarti dengan rodokh istilahnya. Rodokh itu apa? Nanti akan dijelaskan di belakang. Jadi hanya dua pintu itu yang paling mungkin terjadi pada orang yang yang tidak Islam tetapi kemudian ikut berjihad bersama kaum muslimin. Yahudi Bani Qainuqa itu saat berjihad bersama Rasulullah itu tidak diakati ijarah oleh Rasulullah sehingga mendapatkan rodokh. Ya, mendapatkan rodokh. Tidak diberi sahmun. Jadi istilahnya kalau dalam istilah ghanimah itu ada istilah sahmun, ada istilah rodokh. Sahmun itu jatah spesifik. Sudah dinyatakan oleh dalil ya. Jatah spesifik untuk para mujahid. Nah, dari 4/5 itu dibagi semuanya dengan ketentuan. Yang memakai kendaraan itu dibedakan dengan yang berjalan kaki. Itu sahmun namanya. Nah, kemudian lawannya adalah rodokh. Rodokh itu bukan sahmun, gampangannya begitu. Ya. Nah, kalau misalnya orang kafir ini ikut jihad tanpa izin dari seorang imam, jadi tiba-tiba ikut saja misalnya orang kafir itu, kemudian dia minta sebagian dari harta rampasan itu, maka dia tidak diberi. Jadi disyaratkan kalau orang kafir ikut berjihad itu harus mendapatkan izin dari seorang imam. Bahkan kalau di syarah Matan Abu Suja ini dijelaskan, seandainya ada orang kafir yang ikut berjihad bersama kaum muslimin tanpa izin seorang imam, maka imam itu bisa mentakzirnya. Ya, kenapa? Karena ya kaum muslimin tidak aman, tidak merasa aman dengan orang-orang yang seperti itu, karena bisa jadi dia adalah mata-mata musuh atau malah membantu musuh dan sebagainya. Maka harus ada seleksi yang ketat pada orang-orang yang tidak muslim jika ingin menjadi tentara dalam jihad. Gitu ya. Ada screeningnya ya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah wal bulugh. Bulugh itu maknanya hal balik. Ya, jadi disyaratkan untuk mendapatkan jatah ghanimah dia harus balik. Artinya apa? Kalau anak-anak, ketika anak-anak maka dia tidak mendapatkan sahmun, tidak mendapatkan jatah ghanimah tertentu. Dia hanya dapat rodokh. Nah, itu aja, rodokh saja. Nah, ini beda dengan orang kafir kalau anak-anak. Anak-anak itu ikut jihad dengan izin imam atau tanpa izin imam, maka dia tetap dapat rodokh. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah wal aqlu. Wal aqlu berarti berakal ya. Artinya kalau yang ikut jihad itu orang gila, maka dia tidak mendapatkan jatah ghanimah, tapi dapat rodokh saja. Kemudian yang keempat wal hurriyah. Wal hurriyah itu maknanya merdeka, hal merdeka. Artinya berarti kalau misalnya yang ikut berjihad itu adalah seorang budak, maka dia tidak mendapatkan jatah warisan tertentu. Dia hanya mendapatkan rodokh saja. Yang kelima adalah wadzukuriyah. Dzukuriyah itu maknanya hal kelaki-lakian. Dari kata dzakarun. Dzakar itu laki-laki ya. Nah, artinya kalau yang ikut jihad adalah seorang wanita, maka wanita tersebut tidak mendapatkan ghanimah, tapi hanya mendapatkan rodokh saja. Ya. Ini juga sama seperti anak-anak. Seorang wanita yang ikut jihad dengan izin imam maupun tanpa izin imam, maka dia tetap mendapatkan rodokh. Gitu ya. Ya, kenapa sih kok disyaratkan 5 ini? Karena seseorang itu baru wajib jihad itu kalau memenuhi 5 syarat ini. Jadi jihad tidak wajib pada orang yang gugur salah satu dari 5 syarat ini. Ya, orang kafir tidak wajib jihad, ya kan? Anak-anak tidak wajib jihad, orang gila tidak wajib jihad, budak tidak wajib jihad, dan wanita tidak wajib jihad. Maka seorang laki-laki yang memenuhi 5 syarat ini maka dia wajib jihad. Ketika dia wajib jihad, maka dia berhak untuk mendapatkan
ghanimah. Ya, gitu. Fa in ikhtalla syartun min dzalika, kalau rusak, ikhtalla itu rusak maknanya. Dipecah dari kata khalal, khalal itu kerusakan. Kalau rusak salah satu syarat dari 5 syarat itu, jadi satu saja rusak syaratnya, maksudnya nggak terpenuhi, rudikha. Nah, ini kata rodoh itu diambil dari sini. Rudikha itu dari kata rodoho. Rodoho itu makna bahasanya adalah memberi sebagian kecil. Ya, rodoho itu memberi sebagian kecil. Ya, kalau bahasa Jawa itu maknanya dekat dengan kata mencuil, apa ya? Mencuilno, apa ya? Ya, mencuil itu ngambil sedikit ya, dicuil nih, gitu ya. Itu bahasa Arabnya rodoho. Ya, diambilkan sedikit maknanya. Kata Al-Fairuz Abadi radhakha, beliau mengatakan a'tahu ata'an ghaira katsir. Makna radhakha itu adalah memberi dengan pemberian yang tidak banyak. Ya. Kalau secara syar'i makna radhakha itu adalah syai'un duna sahmin yu'ta lirrajil. Sesuatu yang lebih sedikit daripada jatah ghanimah yang diberikan kepada orang yang berjihad dan dia tidak membawa kendaraan. Nah, jadi dari sini bisa dipahami namanya rodokh. Rodokh itu berarti harus lebih sedikit daripada jatah ghanimah yang paling sedikit. Kan kemarin kita sudah bahas hukum umumnya ya. Kalau ghanimah itu secara total dibagi 5. 1/5-nya untuk Allah dan Rasulnya. Terus 4/5 itu dibagi kepada seluruh prajurit yang ikut jihad. 4/5 semuanya diberikan kepada semua prajurit yang ikut berjihad. Lalu kemudian dari 4/5 itu nanti dibedakan lagi antara yang naik kuda dengan yang berjalan kaki. Yang naik kuda itu dapatnya adalah 3 sahmun, ya 3 jatah. Kemudian untuk yang jalan kaki itu dapat 1. Ya. Itu 1. Nah, radhakh itu harus di bawah 1 ini jumlahnya. Misalnya nanti setelah dibagi yang dapat 1 jatah ini misalnya senilai anggap aja 100 juta misalnya. Maka radhakh harus di bawah itu. Nanti bisa macam-macam kadarnya, bisa 10 juta, 5 juta, 20 juta. Pokoknya harus di bawah jatah dari rajil, orang yang berjihad yang tidak membawa kendaraan. Intinya di situ ya. Oke. Rudikhalahu jadi maknanya adalah diberi dengan pemberian yang sifatnya sedikit. Ya. Nah, ngambilnya itu kapan? Apakah diambil dari aslul ghanimah ataukah dari 4/5-nya itu? Gitu ya. Nah, jawabannya ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama, tapi kalau penjelasan dari Ibnu Qasim Al-Ghazi, radhakh itu diambil dari 4/5 ghanimah. Jadi bukan diambilkan dari semuanya, bukan dari aslul ghanimah, tetapi dipisahkan dulu 1/5-nya untuk Allah dan Rasulnya. Setelah tersisa baru kemudian diberikan radhakh. Nah, setelah itu baru dibagi-bagi ke seluruh para mujahid. Ya, gitu. Kadarnya itu diserahkan kepada imam. Jadi terserah nanti seorang imam itu akan memberikan radhakh yang berbeda-beda tergantung dari jasa orang itu dalam peperangan. Kalau jasanya besar maka mungkin jatahnya bisa diperbanyak, tapi kalau jasanya sedikit ya disesuaikan sesuai dengan jasanya dalam peperangan tersebut. Pokoknya prinsipnya kadarnya tidak boleh melebihi sahmun lirrajil, gitu ya. Jatah ghanimah untuk orang yang tidak naik kendaraan, yang berjalan kaki itu. Intinya di situ. Apa dalil dari radhakh ini? Ya, dalilnya ada sejumlah riwayat. Di antaranya misalnya riwayat At-Tirmidzi tentang seorang budak yang bernama Umair. Ya. Umair ini adalah budaknya Abu Al-Lahm.
Ya, dia menceritakan dalam Sunan At-Tirmidzi lafadznya begini. An Umair Maula Abil Lahm qala syahidtu Khaybar ma'a sadati fakallamu fiyya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa a'lamuhu anni mamluk. Qala fa'amara bi faqulittu as-sayf fa idza ana ajruhu fa'amara li bi syai'in min khurthiyil mata'. Gitu ya. Dari Umair Maula Abu Al-Lahm, beliau mengatakan, aku menyaksikan Khaybar bersama majikan-majikanku. Nah, berarti ini ceritanya ada seorang budak yang bernama Umair, yang dia itu ikut berjihad bersama Nabi dan para sahabat pada perang Khaybar. Ceritanya begitu. Nah, perang Khaybar itu apa? Perang Khaybar adalah perang ketika Rasulullah menyerbu benteng terakhir Yahudi di sebuah tempat yang bernama Khaybar. Sebelumnya kan Rasulullah itu sempat perang dengan 3 kabilah utama di Madinah ya. Ada kabilah Bani Qainuqa, kemudian ada kabilah Bani An-Nadir, dan yang ketiga adalah kabilah Bani Quraidah. Ini 3 kabilah yang Rasulullah itu sempat terjadi peperangan dengan mereka. Karena sejumlah sebab yang buat gara-gara memang orang Yahudi sendiri ya. Kalau Rasulullah kan kalau membuat perjanjian itu dipegang terus dengan damai, tapi si Yahudi ini memang cari gara-gara terus sehingga akhirnya terjadi peperangan. Dan yang paling keras waktu itu sikapnya terhadap Bani Quraidah. Kalau Bani Qainuqa ketika perang dengan Rasulullah kemudian merasa kalah, mereka nyerah terus diusir dari Madinah. Nah, mereka pergi, kemana perginya? Menuju ke Khaybar, itu ceritanya. Jadi mereka terusirnya itu menuju ke Khaybar dan tinggal di sana. Nah, kita bisa membayangkan ya betapa sakit hatinya kaum Yahudi itu karena diusir dan akhirnya tinggal di negeri jauh dari yang selama ini ditinggali. Ya. Termasuk Bani An-Nadir, itu kan juga diserang oleh Rasulullah karena mereka punya niat jahat, mau membunuh Nabi diam-diam. Jadi saat Nabi itu duduk di salah satu bangunan mereka, di atas itu sudah disiapkan orang Yahudi membawa batu besar, kemudian tidak dilemparkan ke atas kepala Rasulullah. Tapi Rasulullah mendapatkan wahyu, lalu kemudian beliau pergi dari tempat itu dan memberitahukan kepada sahabat niat jahatnya si Yahudi itu. Akhirnya dibentuklah pasukan, diserbu Bani An-Nadir. Ketika diserbu, mereka bertahan, lalu kemudian merasa nggak mungkin bisa melawan, nyerah mereka. Nah, ketika nyerah, diusir juga. Kemana perginya? Ke Khaybar juga. Itu ceritanya. Ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah Bani Quraidah. Nah, Bani Quraidah ini melakukan pengkhianatan kepada Rasulullah. Jadi saat Rasulullah waktu itu diserbu oleh pasukan Ahzab, ya, maka Bani Quraidah yang berada di dalam itu berkhianat pada Rasulullah. Nah, pasukan Ahzab itu terbentuk juga akibat dendamnya Yahudi Khaybar ini. Jadi Khaybar setelah sakit hati dia terus berusaha membentuk pasukan koalisi. Dia datangi itu pasukan Quraisy, kemudian semua kabilah-kabilah diajak untuk menyerbu Madinah. Sampai terbentuk sekitar 10.000 pasukan menyerbu kota Madinah. Itu juga atas provokasi orang-orang Yahudi. Dan bahkan sampai mereka itu mengeluarkan statement sampai orang Yahudi itu mengeluarkan pernyataan yang disesali oleh Yahudi hari ini ya. Kenapa? Saat berusaha mengumpulkan pasukan itu, lalu bertemu dengan pemuka Quraisy, orang-orang Quraisy kan tanya, "Hei kalian ahli kitab, kadang kan bisa membaca kitab nggak seperti kami. Saya mau tanya coba, menurut kalian agama Muhammad itu lebih baik apa tidak daripada agama kami? Mana yang lebih baik? Agama kami, orang-orang Quraisy itu, ataukah agama Muhammad?" Jawaban orang Yahudi apa? Agama kalian lebih baik. Itu sangat disesali bahkan oleh Yahudi sampai hari ini, sampai kok bisa sampai ngomong kayak gitu. Kenapa? Meskipun konflik dengan Rasulullah, harusnya kan kalau jujur agama Islam kan lebih dekat dengan Yahudi gitu loh. Maksudnya menyembah satu Tuhan daripada agama musyrik yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy gitu loh ya. Itu demi untuk menggalang pasukan Ahzab itu sampai kayak gitu ngomongnya. Ya. Nah, ketika menyerang itu lalu kemudian Bani Quraidah itu
diprovokasi supaya berkhianat, tujuannya adalah kalau di dalam itu dilemahkan, maka yang di luar akan lebih mudah masuk kota Madinah, sehingga bisa menyerbu dari dalam dari luar, bisa menghancurkan total itu nantinya. Ya, jadi gitu. Nah, lalu kemudian Allah memberikan pertolongannya. Pasukan Ahzab ini Allah mengirimkan angin kencang dan hujan yang deras, sampai akhirnya mereka berpendapat tidak bisa bertahan lebih lama, pergilah mereka. Maka Rasulullah kemudian menghukum sekeras-kerasnya Bani Quraidah itu, semua laki-laki dewasa dihukum bunuh, anak-anak dan perempuan dijadikan tawanan, dan semua hartanya dirampas. Nah, itu ceritanya begitu. Nah, jadi peristiwa ini itu terjadi di setelah perang Bani Quraidah ini. Jadi setelah habis Bani Quraidah, maka Rasul kemudian memerintahkan para sahabat untuk bersiap-siap menyerang Khaybar. Kenapa ya? Karena ini akan jadi penyakit terus itu Khaybar itu. Kalau nggak ditaklukkan nanti akan jadi penyakit seterusnya. Akhirnya diseranglah Khaybar dan kalahlah Khaybar, hancur Khaybar. Ya. Nah, salah satu yang ikut perang di sini adalah budak yang bernama Umair. Ini budaknya keluarga Abu Laham. Ya. Nah, itu. Nah, dia bercerita bahwa saya saat perang Khaybar itu ikut berjihad bersama tuan-tuan saya, ya. Jadi ma'asadati itu maknanya adalah bersama sayyid, tuan-tuan saya, maknanya begitu. Nah, lalu kemudian fakallamu fiyya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa a'lamuhu anni mamluk. Maka tuan-tuanku itu berbicara kepada Rasulullah terkait aku dan memberitahu Rasulullah bahwa aku adalah budak. Maksudnya apa? Tuannya Umair ini berbicara kepada Rasulullah untuk memberitahu bahwa ada budaknya yang ikut perang, sehingga mungkin bertanya pada Rasulullah, ini dapat jatah ghanimah apa tidak, gitu loh ya. Nah, terus diberitahu posisinya adalah mamluk, posisinya adalah budak. Maka apa keputusan Rasulullah? Qala fa'amara bi faqullitus saif. Maka Rasulullah memerintahkan untukku dan aku diberi sebuah pedang. Ya, nah, dikasih pedang itu jelas tidak mungkin dipahami sebagai sahmun, nggak mungkin dipahami sebagai jatah ghanimah karena kecil jumlahnya. Satu kali perang, jatah ghanimah perang zaman dulu itu, kalau sekarang itu mungkin nilainya ratusan juta itu. Satu kali perang, ya. Nah, kalau pedang aja kan tidak sampai segitu jatahnya. Ya, faidza ana ajruhu. Ya, ternyata saya menyeretnya. Oh, berarti pedangnya besar, berat, sehingga bawahnya itu sampai diseret, gitu ya. Tidak kuat gitu ya. Maka kemudian fa'amaroli bisyai'in min khurthiyil marta'. Maka Rasulullah memerintahkan supaya saya diberi perabot-perabot rumah. Jadi dikoreksi pemberiannya, gitu ya. Nah, ini adalah dalil rodhoh. Itu menunjukkan bahwa budak itu tidak dikasih jatah ghanimah, tetapi diberi, dicuplikkan, dicuilkan, apa ya bahasa Indonesianya, jadi diambilkan sedikit begitu ya dari ghanimah, bukan dari mendapatkan jatah tertentu. Baik, ini pembahasan tentang syarat-syarat mendapatkan ghanimah.